Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Para pemirsa, pada unggahan video sebelum ini kami mengulas tentang statement atau pidato Nusron berkaitan dengan polemik yang ada sekarang. Dan di video dengan judul Nusron, ente ngomong apa mau bela FPI, ternyata banyak komen dan respon yang bervariatif. Ada beberapa yang perlu kami ulas di sini. Salah satunya ini dari Fathul Huda. Suruh debat aja itu Nusron Wahid dengan Imaduddin di Banten, Al-Bantani. Nanti kita akan lihat kualitas keilmuannya Nusron dalam hal ilmu nasab. Kayaknya nggak perlu lah, nggak level ya seorang Nusron kalau dibandingkan dengan keilmuan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Terlebih Kiai Haji Imaduddin kan memaparkan sebuah kajian ilmiah. Jadi nggak perlu ditambah gaduh-gaduh dengan debat ini itu. Tinggal bikin riset tandingan aja yang bisa menafikan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Itu lebih fair, bukan dengan debat-debatan yang kami anggap nggak level. Jadi ya kita semua bisa melihatlah dengan kemajuan dunia teknologi dan informatika. Ada lagi ini Adi Pratama. Nusron itu suruh ngurusin partai aja. Di saat ulama-ulama pribumi dan rakyat pribumi dihina, dicaci maki dengan kata-kata binatang, Nusron juga diem aja. Lanjutkan perjuangan kajian ilmiah tentang nasab biar rakyat semakin cerdas. Mau nasab siapa saja, kalau akhlak dan perilakunya baik, pasti kita hormati. Salam NKRI. Sepakat ya. Tapi ini ada berita menarik di Detikcom. Nusron Wahid deklarasi bakal jadi cagup DKI duet dengan Imam FPR Rabu 10 Mei 2023. Kami bacakan ini. Jakarta. Kepala Bapilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Dia akan maju
lewat jalur independen. Nusron menyampaikan deklarasi ini dalam acara adu perspektif kolaborasi Detikkom dengan Total Politik dengan tema merebut kursi nomor 2 Rabu 10/5/2024 bla 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 seterusnya. Jadi paham ya, seorang yang mau nyalon gubernur DKI. Ada lagi ini komentar dari Kurniawan aja. Terus apakah Gus Imad lebih alim daripada Ketua Umum PBNU yang mengatakan kaum Ba'alawi, para habaib itu memang dzurriyyah Rasul? Bahkan Ketua Umum PBNU tidak butuh catatan nasab yang dikatakan Gus Imad terputus nasabnya. Nah, ini berbeda perspektif ya. Kalau Kiai Haji Imad itu kajian keilmuan yang tentunya harus berdasarkan terhadap data-data empirik. Mengenai pernyataan PBNU, kita lihat secara utuh, bukan potongan-potongan pidato yang di-framing. Mengenai ketidakbutuhan catatan nasab, yang dimaksud oleh Gus Yahya adalah ketika berbicara tentang dalam konteks kiai-kiai Nusantara. Kalau dalam istilah kami banyak habaib mastur. Dalam istilah beliau ada nutfatun nubuwah. Jadi berbeda perspektif. Mengenai terhadap habaib, kita harus berhusnudzon kepada siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyatur Rasul. Dan Kiai Haji Imaduddin adalah melakukan sebuah riset ilmiah. Ada dalam istilah ilmu pesantren adalah ilmul burhan. Ada standar-standar ilmiah yang harus dipenuhi. Salah satunya kaifa na'khudul ilmal an na'khudhu minal kutub al mutanawwi'ah. Nanti ini ada bahasan tersendiri yang lebih detail. Ini Hussein Encong, FPI bukan teroris, mengapa harus membencinya? Nggak ada yang membenci FPI, cuma track recordnya itu, rekam jejaknya bisa dilihat melalui data elektronik, dan ini udah dibubarkan oleh negara. Nah, sekarang ada FPI baru, nggak tahu itu apa singkatannya. Boleh dong ngebelain FPI, silahkan ya, dalam kapasitasnya masing-masing. Kalau kita melihat kemungkaran dan kemaksiatan, apakah kita harus diam, membiarkan? Kalau itu menjadi suatu sebab buat orang yang benci FPI, ya diam aja. Anda nggak usah beri komentar yang menyudutkan FPI. Sekali lagi, nggak ada yang membenci, nggak ada yang menyudutkan, tapi faktanya sudah dibubarkan. Mengenai tentang kemaksiatan, kita sudah punya koridor sendiri tentang bagaimana amal ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita juga ngertilah ajaran tentang hurriyatun nafsi wa hurriyatul akli.
Ada bab sendiri dalam kitab kuning, Al-Hurriyatu fil Islam. Sutioso Wijanarko, Salam Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45. Salam Bhinneka Tunggal Ika juga, NKRI harga mati. Ini Purwono, terus sebarkan kebenaran, Surabaya hadir. Terima kasih. Kalau mau benci, ini dari Kalila. Kalau mau benci Ahlul Bait, jangan bawa nama NU. Jangan bawa nama NU. NU selalu mencintai dan menghormati habaib. Oke, sepakat. Tapi perlu dicatat bahwa tidak ada kita ini membenci habaib, membenci Ahlul Bait. Ini adalah riset ilmiah. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melakukan kajian keilmuan. Kalau takut sama FPI atau Bahar, ya lebih baik diam. Tolong warga Nahdien jangan dipecah belah, jangan dipecah-pecah. Kalau takut sama FPI, nggak ada yang takut sama FPI. Apalagi Banyumas. Kamu tanya sama ketua FPI sana, deklarasi aja nggak berani. Jauh sebelum FPI dibubarin oleh negara ini, di Banyumas FPI nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong warga Nahdien jangan dipecah belah, nggak ada. Dipecah-pecah nggak ada. Warga NU sudah punya koridor keilmuan, akhlak tersendiri berbasis karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat populer dengan 2 kitab. Yang pertama tentang keagamaan adalah Irsyadus Syari, yang tentang sosial kemasyarakatan dan politik ada kitab beliau yang berjudul Ihya'u Amalil Fudhala. Jadi NU sudah lebih cerdas, nggak ada ikut-ikutan FPI. Ahmad Bardi. Tapi Pak Nusron itu berjasa sama kakak perempuan saya. Oke, alhamdulillah. Yang pada saat telah menolong dengan ikhlas kepada kakak perempuan saya yang terlantar di Jakarta karena kehabisan uang untuk pulang ke Martapura. Berkat bantuan beliau, kakak perempuan selamat sampai ke Martapura. Kejadian ini sudah lama, hampir 10 tahunan. Semoga Pak Nusron sehat, amin. Oke, terima kasih. Berarti kakak perempuan Anda cerdas. Memang kalau ketemu Nusron ya mending minta duit. Beliau itu memang hafiz, orang sangat kaya di Indonesia ini. Bahkan di luar jangkauan, di luar prediksi kita, kekayaannya sangat luar biasa. Ya pantas kalau dia itu sedekah. Dan ya memang harus begitu, ketemu sama orang kaya ya minta duit lah. Kalau ketemu sama orang alim minta ilmu. Ini Endang, semoga Nusron sehat dan berkah, amin. Beda pendapat kan boleh, tapi harus berdasarkan keilmuan, bukan hanya sekedar cuap-cuap tiru FPI. Ini ada Sandi, betul. Arahnya Nusron perlu dipertanyakan. Ya tadi itu ada berita tentang pencalonan, mau pengen jadi gubernur DKI. Ini Kin Nusron kan politikus.
Jadi matanya ketika lihat banyak orang langsung bermuka dua. Silakan persepsi Anda. Ini Aminah. Nusron tidak usah ikut-ikutan. Pak Nusron sebaiknya di politik saja, biar tidak bercampur baur. Oke, sepakat. Semoga karirnya semakin menanjak. Kok bawa-bawa FPI kakek tua Abu Jahal? Ya, ini narasi-narasi biasa orang bego. Nusron itu ngomongnya sombong, persis kayak anggota FPI lainnya. Itu persepsi Anda, monggo. Ini Anda lanang. Apapun alasannya, Nusron Wahid sebagai petinggi PBNU tetap tidak punya hati nurani terhadap warga NU yang telah membesarkannya sehingga bisa jadi seperti sekarang. Ada lagi, ini siapa ini? Rafli Jailani. Saya orang NU, tolong dirapikan. Waketum bisa-bisa NU mundur ke belakang. Kalau waketumnya Nusron Wahid, enggak lah. Ya, saya sepakat untuk dirapikan. Tapi NU nggak mungkin terpengaruh oleh hanya orang per orang. Ini lagi apa ini? Sutarno. FPI Falakos. Tulisannya kecil ini. FPI Ormas terlalang. Ya, udah dibubarin sama negara. Tapi muncul lagi FPI gaya baru. Hati-hati. Ini Bintang Samudra. Doakan aja semoga Gus Nusron secepatnya sadar. Amin. Ini Kang Bang. Hanya di rezim ini orang-orang berani mengintimidasi para habaib sampai-sampai harus tes DNA. Miris. Nggak ada urusannya dengan rezim. Ini murni kajian keilmuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nggak usah diseret-seret ke persoalan politik praktis. Ente kalau mau melawan negara, ngelawan aja kalau berani. Persoalan DNK itu persoalan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang genetika. Nggak ada urusannya dengan rezim. Di Jordania bahkan ada nakobah yang sudah memiliki data DNA tersendiri, punya laborat sendiri, punya pakar genetika sendiri. Ya tinggal ikut aja ke sana. Ini Azka. Saya anggota NU Bandung, usia 62 tahun. Punya ide ingin ada silaturahmi dari semua netizen yang pro Kiai Haji Imaduddin DKK untuk merapatkan barisan di mana kira-kira tempatnya NKRI harga mati. Ya, kita konsolidasi di daerah kita masing-masing dulu. Ayo maju terus, cerdaskan umat agar tidak jadi budak antek asing. Sepakat. PBNU sebaiknya segera mengadakan rapat luar biasa untuk menggantikan wakilnya sebelum semua pengikutnya terpapar. Sepakat. Nusron memalukan orang Kudus. Ya, enggak lah. Cuma seorang Nusron. Orang Kudus masih banyak yang baik.
Saya anak Pasuruan, jujur saya pengagum beliau Nusron sejak masuk TV acara Karni Ilyas. Bagi saya Gus Dur lahir kembali, di samping ada kaitan keluarga. Oh maaf, nggak ada kaitan keluarga. Nusron Wairu Wahid Hasim. Ya hanya namanya aja Wahid, tapi bukan bin Awahid Hasim, bukan. Jadi nggak ada keterkaitannya. Sekarang orang yang paling jijik ke Nusron saya, karena saya dan saya yakin Gus Dur nangis di alam kubur. Bismillah, enggak lah, Gus Dur udah menempati posisinya sebagai waliullah. Ya silakan, Anda punya penilaian sendiri terhadap Nusron. Makin kesini makin rasis. Bahasa pribumi dan non pribumi adalah bukti kemunduran cara berpikir. Ini Abu Hamad, ya. Ya ini sebab dan akibat. Mereka merasa klan yang lebih tinggi daripada pribumi, sering menghina-hina. Ini ada lagi apa? Majlis Burdah. Yang benar ente, amin. Doakan biar aneh benar. Ada lagi Muhammad Wildan 4 jam yang lalu. Man anta ya rajul. Ini pakai bahasa Arab ini. Ana Ibnul Ab. Wa qala Aliyu radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Ini ada lanjutannya apa ini? Qauluka ka qaulul alim walakin titik-titik. Oke, saya sempurnakan kalimatnya. Qauluka ka qaulul alim walakin anta jahil. Ini ada dalil segala lagi apa ini? Bentar, ini nge-lag ini. Ada dalilnya soalnya get-geti. Kayak pinter-pinter dewek. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Titik-titik-titik. Al-ayah. Atau kama qala Allah Ta'ala. Kami punya pedoman sendiri. Hadrus Syekh mengingatkan kepada seluruh warga Nahdiyin. Wala yajuzul istidlalu minal ayati wal ahadis. Gak boleh mengambil kesimpulan sendiri dari dalil Quran maupun hadis. Harus baca tafsirnya. Jangan gampang bawa-bawa ayat Al-Quran. Itu kalamullah. Gak boleh dengan persepsi otaknya sendiri. Jangan tiru-tiru kadrun. Dalil gak jelas. Umat NU ayo cerdas, bebaskan perbudakan mental, sepakat. Islam sangat menghormati kebebasan. Ada bab sendiri dibahas dalam kitab Al-Hurriyatu fil Islam. Secara garis besar ada 2, Hurriyatun nafsi wa Hurriyatul aqli. Oke? Mari kita lanjutkan pembahasan-pembahasan, kajian-kajian keilmuan agar kita lebih cerdas. Nggak cuma cuap-cuap, nggak cuma framing-framing, nggak cuma potong-potong pidato orang lain. Ya, yang cerdas, warga NU yang cerdas, kita punya patokan sendiri. Ulama-ulama di kampung, kalau ngajar itu pakai kitab, nggak sekedar cuap-cuap di panggung. Kembali kita kepada basic kita. Bangun peradaban, ya. Peradabannya apa? Keilmuan. Bukan cuap, pidato sana sini, pidato sini, nggak jelas. Oke. Terima kasih, mohon maaf.
Mudah-mudahan kita diberi keberkahan, kecerdasan. Kita selalu cinta ilmu. Sekali lagi, nggak usah pakai narasi-narasi benci habaib. Nggak ada orang NU benci habaib. Nggak ada orang NU benci Dzurriyyatur Rasul. Kalau Wahabi itu benci. Kita punya patokan sendiri-sendiri. Kita punya dalilnya. Tapi kita juga ngerti etika. Al-ikram bila ghuluwin wala israf. Kita selalu takzim kepada para ulama, kepada para habaib, kepada Dzurriyyatur Rasul. Meskipun dihina. Soan bawa gula 1 kilo sebagai penghormatan, dihina. Nggak apa-apa. Orang kita punya adat ketimuran. Kalau soan ya bawa samratul yad. Meskipun yang terima itu juga merasa kurang banyak mungkin, hanya gula 1 kilo. Tapi itu cermin ketawaduan, akhlak orang-orang timur pribumi menghormati para habaib. Jadi nggak ada narasi kita benci habaib, kita benci Dzurriyyatur Rasul, nggak ada. Nggak ada kalau orang NU. Kalau Wahabi no sana yang ngusir Dzurriyyatur Rasul dari Mekah dan Madinah itu orang-orang Wahabi. Oke? Jangan sibukkan Kiai Haji Imaduddin dengan narasi-narasi sok-sok mau debat. Biarkan. Beliau lagi meliti lagi. Tunggu kejutan-kejutan tentang bagaimana Taqiyah Syiah di Indonesia, tentang bagaimana penjajah ini membentuk organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam. Oke? Kita hormati Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk terus melakukan riset-riset ilmiah. Dan semuanya silakan kalau yang bisa. Kalau kita itba aja ke ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.